Kan enggak. Ya kan? Semua kaum muslimin dikuburnya sama. Enggak ada yang dibeda-bedakan. Subhanallah. Belum lagi dalam urusan yang lain. Contoh misalkan perkara ingin menyesali dosa. Sadar diri telah berbuat salah dan ingin bertobat, ingin menyesali dosa. Di agama lain, untuk menebus kesalahan itu harus bayar. Ini gimana nasib orang yang nggak punya uang? Dosanya numpuk, uangnya nggak ada. La haula wala quwata illa billah. Tetapi Islam, subhanallah, untuk melebur dan menghilangkan dosa-dosa itu sangat mudah. Dengan penyesalan yang dalam hati tertancap itu, iringi dengan istighfar, minta ampun, mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Betul-betul dia menyesal dan minta ampun kepada Allah azza wa jalla. Yang kemudian dia berusaha untuk setelah itu memperbanyak amal-amal kebaikan, amal-amal saleh. Islam sangat mudah, teman-teman. Terbukti ketika ada kewajiban salat wajib 5 waktu. Hukum salat wajib itu, hukum asalnya adalah harus berdiri, wajib berdiri. Kata Rasulullah, "Shalli qa'iman." Salatlah engkau sambil berdiri. Ini untuk salat wajib. Kalau salat sunat berdiri tidak sampai wajib hukumnya. Maka dalam salat sunat boleh-boleh saja seseorang langsung duduk salatnya walaupun dia tidak punya alasan apa-apa. Tetapi untuk salat wajib, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh wajib berdiri. Itu hukum asalnya. Shalli qa'iman. Salatlah engkau sambil berdiri. Fa in lam tastati fa qa'idan. Fa in lam tastati fa 'ala janbin. Jika engkau tidak mampu salat sambil berdiri, maka silakan salat sambil duduk. Enggak mampu juga salat sambil duduk, silakan salat sambil berbaring, bertumpu ke sisi tubuh sebelah kanan. Ini hadisnya. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian para ulama menjelaskan lagi uraiannya. Kalaupun enggak bisa berbaring miring, silahkan sholat sambil berbaring di atas punggung. Gak bisa juga seperti itu, silahkan sholat sambil berisyarat, memberi isyarat dengan tangannya kah? Atau gak bisa juga isyarat dengan tangan, dengan kelopak matanya. Kalau sudah gak bisa berisyarat dengan kelopak mata, baru disolati. Ya. Ini mudahnya Islam, teman-teman. Bayangkan. Maka salah dan keliru ketika ada pihak yang mengatakan, wah Islam itu berat, Islam itu sulit, serba susah, terikat aturan. Kalau bicara aturan, segala sesuatu di dunia ini pasti ada aturannya. Tetapi kalau bicara ringan atau berat, Islam itu justru ringan dan mudah. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan untuk kalian kemudahan. Allah tidak menginginkan untuk kalian kesulitan. Makanya ada istilah rukhsah di dalam syariat Islam. Rukhsah artinya keringanan. Contoh misalkan kita sekarang sedang safar yang terkena jarak safar atau jarak tempuh safar. Orang yang safar musafir, dia punya hukum-hukum fikih yang istimewa baginya. Salat misalkan bisa dijamak dan qasar. Dijamak digabung antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Di qasar yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kemudian yang sedang berpuasa boleh puasanya batal, sekalipun itu puasa wajib ya, Ramadan ataupun yang lainnya. Subhanallah. Ada rukhsah, keringanan-keringanan. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai kepada seorang hamba yang hamba tersebut mengambil rukhsah yang telah dibuat oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika kita mengamalkan sebuah rukhsah, di satu sisi kita diringankan amalannya, di sisi yang lain kita mendapatkan pahala serta kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka benarlah ketika Islam ini disebut dengan
hanifiyah samhah. Itu kata Rasulullah. Islam adalah agama yang hanifiyah, yang lurus, yang benar, samhah, yang mudah, sahlah, yang sangat ringan. Tidak ada kesulitan dan keberatan dalam Islam. Bahkan segala perkara itu disesuaikan dengan kondisi umatnya. Subhanallah. Adapun mereka-mereka yang mengatakan Islam itu ribet, ya, banyak aturan, berat, sulit, dan macam-macam, itu hanyalah orang-orang yang memang mereka hidup inginnya tanpa aturan. Mereka mau hidup bebas begitu saja. Kalau hidup nggak pakai aturan, apa bedanya seperti an'am? Apa bedanya seperti hewan? Seperti binatang. Kata orang Saudi, hayawan. Apa bedanya? Bahkan kalau kita lihat orang-orang atau manusia yang hidup tanpa aturan, mereka tidak hanya seperti hewan. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka tidak hanya seperti hewan-hewan, tetapi tidak sedikit dari mereka bal hum adall, justru mereka lebih sesat, lebih menyimpang daripada hewan. Na'udzubillah, la haula wala quwata illa billah. Padahal segala sesuatu di dunia ini harus ada aturan. Oke, kita tidak terlalu jauh membahas agama. Urusan kerjaan saja. Siapapun manusianya, siapapun orangnya, sekalipun dia adalah orang yang ingin hidup bebas tanpa aturan agama, tetapi ketika dia kerja, pekerjaannya apapun itu, profesinya apapun itu, dia pasti terikat dengan sebuah aturan. Dia pebisnis misalkan, dia pedagang, dia saudagar, pasti ada aturannya dalam perdagangan, dalam perbisnisan. Gak mungkin enggak, pasti ada aturannya. Sekalipun jual beli dengan orang-orang kafir, sekalipun jual beli dengan orang-orang musyrikin, sekalipun jual beli dengan orang-orang ateis yang gak punya agama, pasti dalam perdagangan ada aturannya. Ketika kerja di satu perusahaan, kerja di satu instansi pekerjaan, perusahaan, pasti ada aturannya. Subhanallah. Dunia hidup itu harus dengan aturan. Dan kalau kita ingin selamat hidup dunia dan akhirat, ingin bahagia hidup dunia dan akhirat, maka aturan yang harus kita ikuti, yang lebih harus kita perhatikan adalah aturan agama Allah tabaraka wa ta'ala. Aturan agama yang didakwahkan, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Logikanya seperti ini teman-teman, barakallahu fikum. Ketika kita kerja di satu toko atau kerja di satu perusahaan, di kantor, kalau kita ingin dikatakan kerjanya benar, kerjanya bagus, kerjanya sukses, otomatis kita terpaksa harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku di kantor atau perusahaan tersebut atau toko tersebut. Satu aturan perusahaan kita langgar, pasti jadi masalah. Pasti jadi masalah. Ketika kita ingin sukses, gaji ngalir ya tanpa ada hambatan, atau mungkin nanti kedudukan jabatan pekerjaannya bertambah tahun, naik juga jabatan kerjanya, dan seterusnya. Kita harus ikut terusnya. Kita harus ikut qawanin, aturan-aturannya. Kalau tidak mengikuti aturan, pasti gagal. Paling pahitnya di PHK, dipecat, kan gitu. Dalam hidup, kalau kita ingin sukses hidup kita, dan kebanyakan manusia kan mengatakan hidup yang sukses itu dengan kebahagiaan. Jadi kalau bahagia berarti sukses hidupnya, kalau nggak bahagia belum sukses. Oke, ini masih bisa kita terima. Kehidupan yang sukses itu adalah bahagia. Kalau kita ingin bahagia, ingin sukses hidupnya di dunia, maka ikuti aturan Allah Azza wa Jalla. Ikuti aturan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh kecil misalkan teman-teman, barakallahu fikum, masalah pernikahan. Ini di sini sudah menikah semua? Belum? Belum berapa kali? Sudah satu? Masya Allah. Maunya berapa udah?
Hah? Jangan bahas poligami lah. Anak tuh sudah capek dan malas bahas poligami. Mending praktek aja. Ya percuma ngobrol, ngomong, bahas tapi nggak ada prakteknya kan gitu. Lebih baik praktek aja. Barakallahu fiikum. Baik. Misalkan masalah pernikahan. Orang-orang di luar sana yang mengaku Islam tetapi mereka tidak tahu ilmu agama Islam. Sampai pernikahan mereka, pernikahan anak-anak mereka itu jauh dari aturan-aturan Islam. Subhanallah. Sepekan yang lalu saya diundang atau disuruh datang ke rumah salah satu anggota DPR RI. Kebetulan rumahnya di Bandung. Kebetulan orang Minang juga. Orang mana beliau itu? Ada air-airnya gitu? Hah? Di mana itu? Oh di Solok. Oh betul, Solok. Ya. Bapak itu orang Solok. Jadi air di sana sulit ya? Oh masya Allah. Tetanggaannya Bukit Tinggi juga ya? Bukit Tinggi Padang Panjang Solok. Betul. Itu suami istri, bapak dan ibu orang Solok. Sulit air itu. Beliau anggota DPR RI. Subhanallah, ana diminta datang hanya gara-gara anaknya sudah mulai ngaji, belajar Islam yang benar. Sudah mulai ngaji tentang tauhid dan sunnah Nabi. Dan mau menikah dengan ikhwah yang sudah ngaji juga. Ini calon pengantin dua-duanya mengajukan kepada orang tua mereka agar resepsi pernikahan walimahnya dilakukan secara Islami. Dijelaskanlah. Nggak mau ada ikhtilat, pengennya dipisah antara laki-laki dan perempuan ketika acara berlangsung. Cukup dengan nyanyian walimah saja, yang kalaupun ada musik hanya musik duf atau rebana saja, tanpa alat musik yang lain. Dan macam-macam hal Islami disampaikan kepada mereka, ternyata mereka kaget. Karena memang kehidupan mereka dari kecil ya sampai mereka menjadi orang atas itu hidupnya dibungkus dengan pemikiran-pemikiran liberal. Na'udzubillah. Saya disuruh datang hanya untuk menjelaskan kenapa kok nikah di Islam harus seperti itu. Subhanallah. Dari ba'da duhur sampai ba'da asar menjelaskan satu perkara saja jamaah. Subhanallah. Sampai saya mengambil sebuah kaidah yang sangat mulia dan sangat bagus di Urang Awa ini. Ada kaidah adat basandi syara basandi kitabullah. Yang sepuh-sepuh pasti tahu ya. Yang muda-muda bengong. Apa itu maksudnya? Adat basandi syara basandi kitabullah. Adat budaya, kultur itu bersandar kepada syariat. Syariat itu aturan agama. Syariat bersandar kepada kitabullah, dalil. Subhanallah. Ini secara kaidah sudah bagus, sudah mulia. Dan kita mengapresiasi orang-orang Minang ya, telah punya kaidah yang luar biasa ini. Walaupun praktek di lapangannya masih banyak yang harus disempurnakan. Subhanallah. Untuk pernikahan saja, ini harus kita awali dengan cara yang benar. Karena ketika suatu pernikahan, tata cara pernikahannya tidak sesuai dengan ketakwaan kepada Allah, itu nanti akan berpengaruh kepada kondisi dan suasana rumah tangga setelah pernikahan itu. Maka jangan kaget, jangan aneh, jangan bingung kenapa banyak rumah tangga yang tidak langgeng. Baru setahun sudah berantakan rumah tangganya. Baru punya anak satu sudah cerai. Kalaupun awet, kalau kata orang Sunda mah awet rajet. Ya awet tetapi rusak. Apa bahasa Minangnya? Awet rajet. Hah? Rusi? Kusut bulu ayam. Masya Allah. Kusut bulu ayam. Ya itulah. Kusut bulu ayam. Awet rajet itu ya namanya. Betul, Masya Allah. Langgeng tetapi banyak prahara di dalam rumah tangganya.
ya. Hampir setiap pekan mungkin ganti piring baru kan gitu, ya. Ganti gelas baru, ya. Karena ada prahara. Nah, kenapa kok rumah tangga banyak masalah seperti itu? Bisa jadi karena ketika di pernikahannya mereka menikah tanpa nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan yang acaranya dibumbui dengan maksiat-maksiat. Gak paham setelah qabiltu, saya terima nikahnya, apa yang harus dilakukan secara islami. Banyak teman-teman kita, saya nggak bicara yang mau nikah, yang sudah nikah saja. Orang Islam sudah nikah. Ketika sudah mengatakan qabiltu, saya terima nikahnya fulana binti fulana seterusnya. Dengan mas kawin bla bla bla, dibayar hutang. Misalkan, boleh nggak bayar hutang? Boleh, asal nanti dibayar. Tidak mengamalkan sunnah-sunnah ajaran-ajaran Rasulullah ketika setelah ijab kabul dilaksanakan. Seperti apa? Misalkan, hal sepele. Kalau sudah ijab kabul, pengantin laki-laki bertemu dengan pengantin wanita, itu sunnahnya mereka mengambil air wudhu. Kemudian mereka sholat sunnat berjamaah, berdua. Suami menjadi imam, istri menjadi makmum. Sholat sunnah, 2 rakaat berdua. Setelah sholat sunnat selesai, kemudian sang suami memegang ubun-ubun atau kepala sang istri. Sambil memegang kepala atau ubun-ubun sang istri, dia membaca doa yang Rasulullah ajarkan. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih. Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Yang artinya, ya Allah, aku minta kepadamu kebaikan istriku ini dan segala kebaikan yang engkau limpahkan kepadanya. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari kejelekan istriku ini dan dari semua kejelekan yang kau takdirkan atasnya. Setelah itu, masih sunnah Rasul ya, kemudian dianjurkan untuk minum minuman yang manis. Entah itu air madu, jus kurma, apa lagi? Teh manis boleh ya, bagi yang suka. Jeruk. Oh, sirup ya. Pokoknya yang manis-manis ya. Jadi sunahkan untuk diminum bersama. Setelah itu baru ya, apa yang mau mereka lakukan silahkan. Subhanallah. Ini aturan secara Islam. Ini berkaitan dengan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita buktikan. Siapa di sini teman-teman udah? Kalau orang Batu Sangkar manggilnya udah atau ajo? Dua-duanya. Wan. Wan. Baik. Teman-teman di sini coba ingat-ingat dulu. Pas nikah yang pertama. Ya, nikahnya baru pertama kan? Ya pas dulu nikah, coba ingat-ingat. Ngamalin gak yang seperti ini? Kayaknya harus dicoba nih, Ustaz. Harus dicoba. Maksudnya harus dicoba gimana? Barakallahu fiikum, taib. Barakallahu fiikum, taib. Atau mungkin teman-teman ada yang baru tahu sekarang kan? Oh, ternyata begitu ya ilmunya. Subhanallah. Jamaah rahimakumullah. Ini mempengaruhi nasib dan suasana atau keadaan rumah tangga setelah itu. Karena segala sesuatu kalau diawali dengan ketakwaan kepada Allah pasti akan berkah. Tetapi kalau sesuatu diawali dengan pelanggaran-pelanggaran syariat, maka jangan mimpi, jangan harap bisa mendapatkan berkah setelahnya. Subhanallah. Termasuk rihlah yang sedang kita lakukan ini. Kita rihlah jalan-jalan bareng ya, rihlah berjamaah. Subhanallah. Tetap kita harus menjaga nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika waktu salat datang kita segera untuk salat berjamaah. Dan kita pun ngobrolnya tetap dijaga. Saling mengingatkan kebaikan. Boleh ketawa asal sewajarnya, tidak berbohong, tidak berbicara yang haram-haram dan seterusnya. Rihlah kita tetap dibungkus dengan nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena kalau kita rihlah hanya sekedar rihlah, percuma. Fulus ya atau piti itu habis banyak dan dosanya juga akan numpuk. Tetapi kalau kita rihlah dengan ketakwaan, insya Allah sebanyak apapun uang yang kita keluarkan, biaya, tenaga, waktu yang kita keluarkan, kalau ada ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla di situ, tetap akan berkah, insya Allah. Maka luar biasa kita bisa rihlah sekarang ini sambil bertalabul ilmi seperti ini. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, maka hendaknya nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla tetap kita sertakan dalam semua urusan kita. Ketika di toko berjualan, ketika rihlah seperti ini, ketika di rumah bersama istri dan anak-anak, tetap sertakan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Takwa itu orang-orang bilang secara simpel, mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Itu takwa secara ringkasnya. Tetapi takwa yang lebih detail lagi, lebih lengkap lagi, ta'rifnya atau definisi takwa, kata para ulama adalah an taf'ala ta'atallah ala nurin minallah raja'a thawabillah wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah makhafata iqabillah. Masya Allah. Ini disebutkan oleh seorang ulama terdahulu yang bernama Talq ibn Habib. Talqun bin Habib. Al-Imam Talqun bin Habib rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan takwa itu adalah engkau mengerjakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla di atas cahaya ilmu dari Allah, dalam keadaan engkau meminta dan mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, dan engkau meninggalkan maksiat-maksiat kepada Allah di atas cahaya ilmu dari Allah, dalam keadaan engkau takut dengan azab dan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini takwa yang sebenarnya. Dan kalau kita bahas secara detail ini, banyak kaum muslimin yang belum faham arti takwa yang sedetail ini. Maka kalau kita mengambil definisi dari Al-Imam Talqun bin Habib ini rahimahullah, paling tidak ada 3 hal yang harus menjadi modal dan bekal untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, untuk takwa kepada Allah Azza wa Jalla, kita harus memiliki semangat yang tinggi. Jadi semangat yang tinggi ini tidak hanya untuk bisnis saja, tidak hanya untuk mengerjakan hobinya saja, tetapi harus digunakan untuk takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Semangat yang tinggi. Maksudnya bagaimana semangat yang tinggi? Ya, kita harus semangat ketika mengerjakan ketaatan-ketaatan dan meninggalkan maksiat-maksiat. Harus semangat. Duduk seperti ini, bermajlis ilmu, harus semangat. Ya. Ketika sholat harus semangat. Ketika bersedekah harus semangat. Berakhlak baik harus semangat. Dan bisa dibedakan orang yang semangat dengan orang yang lesu. Orang yang seperti kelelahan atau orang yang malas-malasan, bosan gitu. Bisa dibedakan. Untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, mengerjakan kebaikan-kebaikan dan ibadah harus ada semangat yang tinggi. Sehingga dia tidak melihat dan tidak mengharapkan penilaian dari manusia-manusia. Yang dia harapkan, yang dia tunggu hanyalah penilaian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang namanya ikhlas. Apapun hasilnya, bagaimanapun hasilnya, bagaimanapun pandangan orang terhadapnya, itu tidak mempengaruhi dia. Tidak mempengaruhi amalannya. Karena dia hanya mengharapkan